Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas saham BBCA ya. Yang pada Jumat kemarin itu diumumkan BBCA akan stock split 1:5. Nah sekarang ini pasti menimbulkan pertanyaan ya bagi kita investor, kira-kira kapan stock splitnya dan baik atau buruk untuk BBCA atau tidak, atau mungkin bakal bisa seperti Unilever yang seperti kita ketahui bersama, Unilever setelah stock split itu downtrend parah. Nah itu semua akan kita bahas dalam video kali ini ya. Jadi langsung aja kita akan coba jawab pertanyaan pertama. Kapan perkiraan stock splitnya? Stock split diperkirakan itu menurut berita yang saya ambil ini ya, itu akan diperdagangkan di harga baru di bulan Oktober 2021 gitu ya. Dan kalau teman-teman belum tahu tentang stock split itu apa, mungkin gambaran singkat aja, stock split itu tidak merubah value dari saham tersebut. Jadi kalau kita punya satu lot BBCA dengan harga 30.000, nantinya kita akan jadi punya 5 lot nambah ya. Tapi harga tiap lotnya juga dibagi 5, jadi 30.000 jadi cuma 6.000. Nah, value-nya nggak berubah. Nah, mungkin teman-teman kalau penasaran tentang stock split mungkin bisa dicari lebih lanjut di googling aja. Kita tidak akan membahas itu lebih detail. Nah, tapi kita akan coba cari tahu teman-teman ya, apakah sebenarnya stock split itu baik atau buruk sih? Kalau menurut orang-orang ya, biasanya stock split itu baik. Kenapa? Karena dengan stock split itu jadi lebih liquid ya, jadi sahamnya itu lebih liquid, meningkatkan likuiditas ini ya. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin kalau mau beli BBCA itu harus menyediakan uang 3 juta minimal, nah sekarang itu cukup 600.000, jadi harusnya ada lonjakan demand. Nah lonjakan demand ini harusnya bisa ngangkat harga, harusnya kayak gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita juga bisa melihat dari sisi yang berbeda, sisi bahwa sebenarnya stock split ini itu cuma alat untuk jualan lebih lancar gitu ya. Jadi kalau misalnya harganya mahal banget, gak ada yang mau beli, kan yang jualan juga jadi susah. Kalau nggak ada yang nampung nanti harganya bisa ambrol sekali jualan. Tapi kalau ada yang nampung, harganya itu relatif lebih stabil pada saat dijual gitu ya. Ini sebagai contoh, bos BCA, presiden dari BCA sendiri juga kadang jualan sahamnya ya 50.000 lembar. Terus kemudian di November itu juga ada 32.500 lembar juga, meskipun ini nggak banyak kalau dibandingkan dengan jumlah saham yang dia miliki gitu. Nah tapi teman-teman ya, tapi kita akan coba ngomong dengan data ya, apakah sebenarnya stock split ini beneran bagus atau enggak. Kita coba lihat nih data dari IDX, dari aksi korporasi stock split ini dari 2020 sampai detik ini, itu kira-kira ada 10 stock split, salah satunya adalah Unilever ini ya. Nah apakah dari 10 ini kira-kira performanya gimana? Saya akan lihatkan ya. Kalau Unilever itu jelas banget dari stock split ini hancur langsung gitu. Nah kita akan coba ambil lagi contohnya. Kita ambil yang terkenal aja lah, contohnya seperti Hoki, terus kemudian Saratoga, kemudian Sido, terus kemudian Era. Kita coba ambilin ya, kita akan lihat grafiknya seperti apa. Nah kalau Saratoga ternyata itu berbeda dengan Unilever. Setelah di stock split itu malah naik kencang seperti ini gitu ya. Nah kemudian kita juga bisa lihat di sini ada Sido. Nah kalau Sido ini habis di stock split itu stagnan ya, naik terus jadi stagnan gini. Kemudian kalau kita misalnya lihat Hoki, nah ini Hoki mirip banget dengan Unilever, habis di stock split langsung turun terus gitu. Nah kalau misalnya kita lihat Era, kita bisa lihat habis di stock split naik ini ya. Nah jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebenarnya stock split itu kalau dalam kita sambungkan dengan pergerakan harganya itu sebenarnya nggak ada korelasi yang cukup signifikan. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Kita bisa anggap ini netral. Jadi nggak usah dikait-kaitkan dengan stigma-stigma bahwa ini kalau setelah stock split itu harganya nanti bakal turun. Nggak ada itu ya. Itu semua relatif. Jadi netral kita bilang. Nah kita bisa jawab dulu stock split ini pertama. Baik atau buruk? Kalau misalnya untuk pergerakan harga netral. Nah gini, oke. Nah sekarang kita akan coba baik atau buruk untuk BBCA. Nah kita bisa tahu ya kalau misalnya salah satu alasan Unilever
Kalau misalnya dari sudut kacamata fundamental itu karena kemahalan makanya bisa turun kayak gini. Sekarang kita akan coba cari tahu apakah BBCA ini kemahalan juga atau tidak. Kita bisa lihat ya dari data yang saya miliki. Nah, di sini kita bisa lihat dari BBCA ini PBV-nya itu adalah sekitar 4,07 ini ya. Nih 4,07 kita bisa lihat di sini. Sedangkan average dari subsektor banking sendiri PBV-nya itu adalah 5,17. Artinya apa? Artinya ya sebenarnya masih belum terlalu mahal ya, relatif di tengah-tengah lah untuk banking subsektornya ya. Kalau di subsektor kalau di sektor finansial PBV itu 3,54. Jadi ini masih sebenarnya masih relatif belum terlalu mahal banget, kira-kira gitu. Tapi kalau dari segi PER kita lihat di sini. Nah, kita lihat PER dari BBCA itu adalah 25,87. Sedangkan PER subsektor banking itu adalah 13,3. Nah, kalau dari segi PER kita bisa lihat bahwa BBCA ini premium gitu. Nah, sekarang kita akan coba kaitkan. Kalau misalnya tadi kita harus tulis dulu ya. Kalau misalnya untuk valuasi kita bisa lihat di median sampai ke premium. Nah, ini adalah valuasi dari BBCA. Kalau kita amati dari per PBV-nya aja. Nah, sekarang kalau kita lihat dari growth-nya seperti apa. Seperti kita tahu alasan dari Unilever kemarin kalau dari kacamata fundamental itu adalah growth-nya sudah stagnan. Nah, BBCA sendiri seperti apa? Kita akan coba lihat lagi ya dari gambar ini. Tapi sebelum saya terangkan lebih lanjut, saya mau promosi terlebih dahulu tentang program yang saya buat ya, silakan. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau promosi ya. Saya buat program baru yang namanya adalah kelas saham ya gini, stabilkan profitmu. Jadi tujuan saya buat kelas ini adalah membuat profit teman-teman itu lebih stabil. Biasanya itu dapat untung berapa, tapi besoknya rugi lagi, itu enggak teman-teman ya. Jadi ini akan saya buat lebih stabil. Nah, program ini sifatnya lebih kayak workshop atau bootcamp. Jadi teman-teman bisa sekalian praktek di situ, nggak hanya cuma dengerin saya ngomong. Dan ini program ini dibuat 8 pertemuan sekaligus ya. Nah, kita bisa lihat saya dengan kerjasama dengan web app Selentera untuk membuat program ini berjalan ya. Jadi seperti apa kira-kira programnya? Programnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada program, terus ada beberapa hari pertemuan di sini ya. Nanti kalau teman-teman masuk di tiap pertemuan itu nanti ada modulnya, kemudian ada exercise-nya. Jadi teman-teman bisa lihat goals dari exercise-nya itu apa ya. Terus kemudian solusinya seperti apa, tinggal download aja. Penjelasannya juga seperti apa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya lupa, karena teman-teman selalu bisa akses nanti Lentera ini ya. Jadi bisa kapanpun belajar gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang teman-teman dapat dengan mengikuti bootcamp ini? Jadi sebenarnya yang teman-teman dapat dengan mengikuti bootcamp ini itu adalah bisa belajar investasi kapanpun, dimanapun, dan seumur hidup. Jadi dengan nilai investasi cukup 300.000, teman-teman bisa belajar kapan aja. Ya, jadi jangan salah paham ya, saya biasanya buat webinar itu bayarnya terserah. Tapi kali ini karena saya ada nilai investasi untuk buat apps, itu jadi kita perlu biaya gitu ya. Dan ini saya rasa sangat fair biayanya karena kita bisa belajar kapanpun sampai nanti misalnya kalau sudah lupa 1 bulan lagi dibuka lagi bisa. Prakteknya sangat mudah dan kita bisa langsung lihat saham kita atau investasi kita tumbuh dengan stabil dan santai gitu ya. Jadi apa saja sih sebenarnya yang dipelajari? Yang teman-teman pelajari itu adalah sekitar ini ya, 8 hari itu belajar apa aja. Ini dimulai dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 5 September tiap Sabtu Minggu jam 4 sore. Jadi jangan lupa teman-teman langsung daftar sekarang. Ini CP-nya ya, 8 day class Agustus 14 tiap Sabtu dan Minggu mulai jam 4 sore. Hanya 300.000. Untuk keterangan promo silakan cek deskripsi di bawah. Terima kasih. Oke, jadi kita kembali ke videonya ya tentang BBCA. Jadi kita harus lihat ya, kalau kemarin Unilever tuh kita bisa kategorikan slow grower karena industrinya tidak tumbuh dengan cepat dan pendapatannya dia sendiri juga stagnan. Kalau BBCA itu kita bisa kategorikan ke stalwart. Jadi stalwart ini itu bisa kita bilang adalah saham favorit dari Warren Buffett ya. Stalwart itu Warren Buffett tuh suka banget di stalwart. Jadi industrinya ya nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat, dan pendapatannya juga masih bertumbuh. Kita bisa ambil kesimpulan stalwart ini dari mana? Kita bisa lihat dari sini. LabQ dari BCA sendiri kita bisa lihat untuk laba bersih yang bisa didistribusikan kepada entitas induk itu meningkat ya.
dari 2020 ke 2021. Even bahkan corona pun masih dia bisa menciptakan sebuah peningkatan pendapatan, itu cukup bagus ya. Nah, dari segi industrinya sendiri, memang banking itu cenderung bisnisnya tuh kelihatan gitu-gitu aja. Tapi saat ini banking itu ada digital banking. Dan BBCA pun juga mulai menyasar digital banking. Jadi masih bisa bertumbuh lagi. Oleh karena itu dari growth bisa kita lihat di sini growth masih cukup baik. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan coba simpulkan ya dari video ini, dari total apa yang teman-teman pasti kan sudah panjang lebar saya jelaskan, pengen dapat jawabannya intinya apa sih. Nah, kita akan coba bahas. Jadi kesimpulannya, apakah bakal seperti Unilever? Sebenarnya tidak, harusnya lebih baik. Harusnya kalaupun turun nggak bakal seperti itu. Nah, satu lagi, kalau tadi kita lihat dari valuasi dan growth, saya mungkin akan tambahkan dari teknikal juga. Nah, kalau dari teknikal sendiri harusnya masih ada support kuat. Kok bisa seperti itu? Kita bisa lihat ya di sini. Nah, ini BBCA, grafiknya cukup bagus ya, masih. Memang akhir-akhir ini udah menembus EMA 100, tapi masih ada EMA 200 di sekitar 27.500-an. Nah, itu harusnya EMA 200-nya harus cukup kuat, bisa nahan kayak gini ya. Nah, kalau ini dijebol baru kita mungkin bisa lebih waspada, tapi kalau sekarang harusnya masih baik-baik saja. Bedakan dengan Unilever yang sudah ditembus itu sejak kapan? Sejak 2019 ini sudah mulai nggak bisa balik lagi di atas EMA 200-nya gitu. Jadi secara teknikal ini juga masih lebih baik dari Unilever. Jadi apakah bakal seperti Unilever? Tidak, harusnya lebih baik. Itu ya. Dan tapi ini saya harus tambahkan sama teman-teman semua. Jadi kalau kita melihat bahwa stock split itu bisa jadi alat untuk orang-orang jualan, itu bisa saja terjadi. Jadi tetap harus waspada. Karena kenapa? Karena by logic aja, secara logika sederhana aja. Kalau kita lihat grafik BBCA ini, itu sudah lama naik banget. Orang-orang yang jual di sini pasti pengen jualan dong. Maksud saya orang-orang yang sudah beli di sini pasti ingin jualan juga, pasti ingin merealisasikan profitnya. Jadi kita juga tetap harus hati-hati. Hati-hatinya gimana? Kalau sampai ada seperti ini, ya, ada crossing dead cross seperti ini yang sangat fatal gini, itu teman-teman juga harus waspada, gitu. Jadi bisa dipantau. Jadi kalau kesimpulannya, harusnya lebih baik secara fundamental dan daripada Unilever, tapi harus waspada, diperhatikan teknikalnya. Support ditembus sama dengan waspada gitu. Itu adalah kesimpulan dari video kali ini. Semoga menjawab stigma-stigma yang beredar di luar sana, apalagi stigma ini stock split pasti bakal turun, nggak gitu ya. Sebenarnya saya sudah buktikan dengan data bahwa sebenarnya mix. Ada yang naik setelah stock split, ada yang turun kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu pusing. Kita lihat fundamentalnya aja masih cukup oke. Nanti kalau teknikalnya juga berubah agak buruk, supportnya tembus, baru kita mulai hati-hati gitu. Oke, itu aja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.